Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Mengucap syukur pada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua datang di rumah Tuhan, beribadah, memuji, besarkan nama Tuhan, dan juga untuk mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kita semua. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami boleh Tuhan akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami akan mendengar isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Juga firman Tuhan yang disampaikan melalui pujian oleh KKP. Mari Tuhan urapi dengan urapan-Mu dari surga. Sehingga pelayanan kami semua, apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat yang hadir, Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan ada suasana surga di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Seluruh acara dalam kebaktian ini, Tuhan sendiri akan memimpin. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, entar mereka Tuhan tibakan tempat ini dan kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih lihat kiri kanan depan belakangnya senyuman terbaik sambil katakan Tuhan Yesus baik. Maksudnya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Allah yang baik, amin. Yang datang penuh dengan sukacita boleh lambaikan tangannya. Siap memuji Tuhan hari ini. Karena kita punya Tuhan yang baik, kita punya Yesus yang baik. Come on, mari sama-sama kita memuji namanya. Boleh sama-sama bertepuk tangan. Kasih sejati
Boleh kasih tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Boleh lebih keras lagi. Kita punya Allah yang untuk ditinggikan. Amin. Kita mau tinggikan namanya lebih lagi. Mari bawa hatimu. Mari bawa suaramu. Haleluya. Dari yang kuharapkan, katakan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu. Ku pasti apa? Ku pasti menang. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Katakan dengan imanmu. Tapi akan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, dengan senang hati, Raja keagungan. Kau yang ditinggikan, Yesus. Mari bersama kita katakan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari bersorak. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Say, Raja keagungan. Memberikan suara-suara yang bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk. Silahkan duduk. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, suka, duka, sakit, bahagia, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan betapa Tuhan sangat sayang sama kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita mau nyatakan kalau Tuhan ada di hidup kita. Amin. Mari datang padanya.
bawa hatimu, bawa rasa syukurmu. Amin. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saya mohon untuk bangkit berdiri dan mari kita nyatakan dengan segenap hatimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
percaya Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang sanggup pulihkan hidup kami. Kau Allah yang sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau nyatakan janji-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh percaya dan kami sungguh yakin kalau Kau Allah yang setia. Allah yang selalu pegang tangan kami. Kau yang selalu peluk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau sudah hadir hari ini. Kalau sebentar juga kami mau memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Biar berikan hati kami yang penuh dengan sukacita dan rasa ucapan syukur. Biar apapun yang kami berikan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat memberi. Tetapi
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik dan keadaan kota yang tenang sehingga kami bisa beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama. Juga untuk pujian dari kebaktian kaum pria. Sekarang tiba saatnya kami akan mempelajari firman Tuhan berkenaan dengan perayaan Jumat Agung pada hari Jumat yang akan datang. Mari Tuhan kami undang urapan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu yang sangat terbatas, juga jemaat Tuhan, supaya dengan urapan Roh Kudus kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan jelaskan, apa yang hendak Tuhan bagikan kepada kami semua, sehingga kami pulang membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita mempersiapkan diri untuk perayaan Jumat Agung pada hari Jumat yang akan datang. Dan sebelum perayaan Jumat Agung, pada waktu pertama Tuhan Yesus ada di tengah-tengah muridnya, maka ia bersama-sama melakukan apa yang disebut penetapan perjamuan malam, ya. Perjamuan malam ini dilakukan pada waktu malam sebelum Yesus besoknya ditangkap, diadili dan kemudian disalib. Nah, saudara-saudara, sesuatu yang terbiasa dilakukan ada kalanya tidak lagi menjadi istimewa karena sudah menjadi rutinitas. Saudara-saudara, coba saudara pikir di mana kita sering melihat gambar ini. Gambar Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dan dengan 12 orang muridnya. Di mana atau kapan saudara-saudara pernah melihat atau sering melihat gambar ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di mana? Di mana? Di TV. Iya, di peti jenazah, ya. Kalau kita datang di peti jenazah biasanya ada gambar seperti ini. Biasanya yang bisa lihat adalah orang-orang yang duduk di sebelah kanan daripada pembicara. Dan karena kita terlalu sering melihat gambar ini, kadang-kadang kita sudah tidak menghargai lagi arti daripada gambar ini. Karena itu mari kita akan mengingat kembali dan saya ajak saudara untuk membuka Injil Lukas pasal 14 sampai ayat 14. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Judulnya penetapan perjanjian malam. Saya akan baca ayat genap ayat 14 dan ayat ganjil ayat 15. Saudara jemaat yang akan membaca dan seterusnya. Setiap ayat genap saya akan baca dan setiap ayat ganjil jemaat yang akan membacanya. Mari kita mulai ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah.
Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Firman Tuhan, berbahagialah barang siapa yang mengingat firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya, sebab ia akan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, kemudian kita akan mempelajari bahwa ternyata perayaan Paskah itu sudah dilakukan di dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau kita baca kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-7 berbunyi demikian, yaitu tentang perayaan Paskah dalam Perjanjian Lama. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. Nah, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan Harun. Kita semua tahu bahwa waktu itu Israel mau keluar dari Mesir, mau dibebaskan dari Raja Firaun, mau keluar dari Mesir, sehingga Tuhan memberikan berapa tulah saudara? 10. Tetapi firman ini disampaikan sebelum tulah yang ke-10, yaitu sebelum kejadian di mana semua anak-anak laki yang rumahnya tidak memasang tadi darah yang dilaburkan di tiang pintu dan di ambang pintu, maka malaikat Tuhan kalau tidak melihat gambar ini, dia akan masuk dan dia akan membunuh tiap anak sulung dari orang Mesir. Tetapi karena orang-orang Israel memasang darah tadi di ambang pintunya, maka setiap malaikat lewat, mereka tidak masuk, sehingga anak-anak orang Mesir boleh percaya, boleh selamat dari kematian. Nah, domba yang dikorbankan pada waktu itu harus seekor korban domba yang tidak cacat, yang sempurna. Demikian juga peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita kepada Kristus yang dikorbankan untuk menebus segala dosa kita. Manusia semua pasti berdosa kecuali Kristus. Sehingga Kristus layak dikorbankan untuk menebus segala dosa kita. Ternyata saudara-saudara, kita diingatkan kembali bahwa perayaan Paskah itu sudah dimulai dari zaman Perjanjian Lama. Saudara-saudara, kemudian kita akan membaca Lukas pasal 22 ayat 17 sampai ayat 20 yang berbunyi demikian. Ayat 17 sampai ayat 20 tadi kita sudah baca. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti,
mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti apa yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara-saudara, situasi Tuhan Yesus pada saat ayat tadi ditulis adalah saat sehari sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Saat itu Tuhan menjalani perayaan Paskah yang terakhir kalinya. Itu yang terdapat di dalam ayat ke-15. Ayat 7 sampai 13 tadi menyatakan bahwa Yesus meminta murid-muridnya menyiapkan tempat untuk perjamuan kudus. Tempat yang dituju sudah direncanakan oleh Tuhan Yesus. Tempat itu tidak diadakan secara sengaja, tempat yang diamankan. Dan pada waktu itu 2 orang murid dipilih untuk mempersiapkan domba dan menyiapkan meja perjamuan. Di dalam peristiwa ini, Yesus memberikan teladan bagaimana perjamuan kudus itu perlu dilakukan dengan persiapan. Ia mengarahkan mereka yang ia suruh ke tempat yang mereka harus tuju. Saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus memberikan teladan atau memberikan perintah kepada kita supaya pada waktu kita mau makan perjamuan kudus tidak dilakukan dengan percuma saja, tidak dilakukan tanpa persiapan, tetapi kita tahu kita juga melakukannya di tempat ini, yaitu dengan melakukan apa, saudara? Doa, puasa, korporat, ya. Jadi kalau nanti hari Jumat kita akan melakukan perjamuan kudus, kita akan melakukan doa puasa korporat sejak hari Selasa. Jadi hari Selasa, Rabu, hari Kamis, kemudian Jumatnya kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan malam terakhir menggenapi perjamuan Paskah dalam Perjanjian Lama karena memperingati peristiwa ketika Allah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Perjamuan malam terakhir bukan sekedar makan malam biasa, tetapi perjamuan Paskah. Dalam hal ini yang penting di dalam perjamuan ini adalah perintah Yesus untuk memperingati apa yang ia lakukan bagi umat manusia, yaitu mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan dengan demikian melunasi hutang hukuman dosa kita. Itu terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayat 19. Kalau kita tahu tadi bahwa perjamuan Paskah yang pertama dilakukan pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, ya, ada perjamuan Paskah terakhir. Tetapi ternyata di dalam Perjanjian Baru kita juga bisa membaca nasihat dari Rasul Paulus. Karena ia juga menekankan hal yang sama, yaitu bahwa tiap-tiap orang harus menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Dan minum dari cawan itu. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-28 yang begini bunyinya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Maksud menguji diri sendiri di sini adalah
menyelidiki hati kita dan melihat apakah kita memiliki kualifikasi yang tepat seperti yang Tuhan harapkan saat Ia melakukan perjamuan kudus. Kualifikasi itu ada 3 macam. Yang pertama, apakah ia memiliki pertobatan sejati atas dosa-dosanya? Jadi kita harus periksa diri kita, apakah saya sudah memiliki pertobatan sejati atas dosa-dosa saya. Yang kedua, apakah kita mempunyai iman sejati kepada Tuhan Yesus? Apakah kita punya iman sejati kepada Tuhan Yesus? Dan yang ketiga adalah keinginan yang tulus untuk menjalani kehidupan seorang Kristen. Saudara-saudara, ini perlu pada waktu kita mempersiapkan diri dalam mengikuti perjamuan kudus. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 27. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, perhatikan saudara, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Itu nasihat daripada Rasul Paulus. Hati-hati saudara. Kalau ikut perjamuan kudus kita selalu harus memeriksa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita? Karena kalau tidak, dikatakan tadi ada hukuman. Dan hukuman itu bukan hanya sakit, bahkan bisa yang meninggal dunia. Hati-hati saudara, jangan menganggap enteng perjamuan kudus yang kita hadapi setiap bulan pada minggu ketiga. Karena itu tadi dikatakan kita perlu melakukan 2 puasa korporat. Ada 8 persamaan, ada 8, perjamuan kudus ini mempunyai arti 3 hal. Yang pertama, menunjukkan kelemahan manusia yang cenderung melupakan Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Seringkali kita melupakan Tuhan dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah untuk menunjukkan kasih yang sepenuh hati kita berikan kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Mari kita melalui perjamuan kudus ini menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Kemudian yang ketiga, kita mengenang kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Kasih Tuhan begitu besar, kasih Allah begitu besar sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menguduskan kita, menyucikan kita sehingga kita yang percaya kepada Dia boleh selamat dan boleh masuk ke dalam surga. Ini harus kita perhatikan. Kemudian pertanyaannya adalah dalam hal apa saja Kristus ingin diingat? Ya. Kristus ingin diingat dalam hal apa saja? Ya, ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang ke-1, apa yang telah dilakukan dulu ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah dikorbankan di Kalvari. Yang kedua, apa yang dilakukan setelah itu? Jadi setelah Dia disalib kemudian bangkit kembali, kemudian naik ke surga, Dia mencurahkan kasih-Nya yang sepenuh hati kepada kita, yaitu dengan mencurahkan Roh Kudus. Hal yang ketiga,
apa yang akan dilakukan nanti kelak, yaitu saat kedatangannya yang kedua kali. Karena pada saat kedatangannya yang kedua kali, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diangkat ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa, dengan para malaikat, dengan semua orang yang sudah mendahului kita di surga, dan kita bersukacita bersama-sama. Jadi ada 3 hal yang perlu diingat saat mengikuti perjamuan kudus. Kita melakukannya dengan memiliki yang pertama, yaitu persiapan sebelum mengikutinya dengan rasa hormat. Ya, kalau kita mau mengikuti perjamuan kudus, sekali lagi kita harus mengadakan persiapan, yaitu dengan doa puasa korporat selama 3 hari. Dan pada waktu kita mengikuti perjamuan kudus, kita harus melakukannya dengan rasa hormat. Jadi tidak bisa kita datang asal-asalan saja. Kita tidak bisa datang dengan pakaian tidur misalnya. Atau kita datang belum mandi. Tidak boleh ya. Kita harus datang dengan rasa hormat. Dan yang kedua, kita harus mengikuti sebagai peringatan atas kematian Kristus. Setiap kali, setiap bulan minggu ketiga, kita diingatkan akan kematian Kristus di atas kayu salib yang menebus segala dosa kita. Melakukan perjamuan kudus akan mendatangkan manfaat penting, saudara. Manfaat rohani bagi yang tahu betapa miskinnya dirinya dan ingin lebih mengasihi Tuhan. Sebenarnya kita miskin, saudara, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya perbuatan baik sebagai modal untuk masuk ke dalam surga. Kita tidak punya apa-apa karena itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita datang ke surga itu sebetulnya gratis, saudara. Dan biasanya kalau gratis itu kadang-kadang tidak dihargai oleh orang-orang karena gratis. Tapi kalau kita mengerti bahwa apa yang sudah dilakukan di atas kayu salib walaupun gratis, tapi kita menghargainya karena perbuatan itu bukan hanya sekedar gratis, tetapi dia sudah mengorbankan hidupnya sehingga mati di atas kayu salib. Karena itu saudara, mari kita melakukan, yaitu bagi yang berusaha melayani Tuhan dan gagal karena mereka lemah serta membutuhkan kekuatan, kita harus ikut perjamuan kudus. Yang kedua, kita harus ikut perjamuan kudus bagi yang sadar bahwa kita berdosa tetapi ingin menjadi kudus. Dan yang ketiga, yang berhati-hati dan gelisah tentang banyak hal dan merindukan istirahat. Banyak saudara-saudara kita merasa capek ya di dalam dunia sekarang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal pornografi, narkotika dan sebagainya, sehingga tidak betah lagi tinggal di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan sudah menyediakan tempat untuk beristirahat, RIP, rest in peace, kepada kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saudara, Yesus juga menggunakan perjamuan malam terakhir untuk memberi makna baru pada hari raya Paskah dengan menetapkan perjanjian baru, menetapkan peraturan gereja, menubuatkan penyangkalan Kristus serta berkhianatnya Yudas Iskariot. Jadi ada 3 hal di situ saudara-saudara. Gambar yang pertama menunjukkan pada waktu Petrus menyangkal Yesus dan ditunjuk oleh seorang hamba perempuan. Itu dilakukan pada waktu Tuhan Yesus sedang diadili. Jadi malam sebelum besoknya digantung di atas kayu salib. Kemudian ada peristiwa lagi pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Kita tahu ya saudara-saudara, Yudas Iskariot adalah salah seorang murid
yang berkhianat kepada Yesus, yaitu dengan menjual keping perak. Berapa saudara keping peraknya? 30 keping perak, dan itu adalah harga yang sangat mahal. Dia jual kepada imam-imam kepala, di mana mereka membayar 30 keping uang perak kepada Yudas. Ada gunanya saudara apa yang dilakukan oleh Yudas? Tidak ada sama sekali. Kita tahu kemudian bahwa setelah Yesus disalibkan, Yudas apa saudara? Mati gantung diri. Mati gantung diri, uangnya dibuang, ia kemudian mati gantung diri, ia bunuh diri. Nah, itu adalah peristiwa yang mengenaskan yang Tuhan Yesus sudah nyatakan pada waktu ia makan bersama-sama dengan para muridnya. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh muridnya. Yang pertama, Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, dan yang kedua adalah Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saudara-saudara, saya harap bahwa apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membuat mata kita lebih mengerti, membuat hati kita lebih terbuka untuk mengerti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga hari Jumat yang akan datang kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya di dalam perjamuan kudus dengan melakukan doa puasa korporat bersama-sama selama 3 hari. Saudara-saudara, siapa yang suka ikut perjamuan puasa korporat 3 hari? Siapa saudara? Ada? Ada? Enggak ada? Enggak mungkin. Siapa saudara angkat tangan? Malu, kayaknya malu ya. Tapi mari kita ingat bahwa mulai nanti Selasa, Rabu dan Kamis kita akan melakukan doa puasa korporat bersama-sama, dan hari Jumatnya kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami sudah belajar tentang perjamuan kudus. Kami sudah diingatkan betapa kasih Tuhan yang sangat besar, sehingga Engkau rela mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus segala dosa kita semua. Terima kasih Bapa, tolong kami boleh mengikuti program gereja selama 3 hari berturut-turut untuk melakukan doa puasa korporat bersama-sama, dan pada hari Jumatnya kami akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena kami boleh dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama, bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kami layak untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang kasih Tuhan yang sangat besar, di mana tubuh Tuhan dihancurkan dan darah Tuhan dialirkan untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus akan memberikan pencerahan lebih lanjut, sehingga kami boleh lebih mengerti lagi apa yang harus kami lakukan sebagai anggota gereja Rehobot yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Saudara, Biblical Night bulan April adalah bagian pertama dari seri The Pursuit of Holiness. Pertemuan kedua ini berjudul Purified by His Presence. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengapa doa dan puasa penting dalam proses pengudusan orang percaya. Kamis, 17 April 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth. Baik saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Pengumuman sebelum kita tutup ibadah ini, yaitu hari Jumat. Hari Jumat ada perayaan Jumat Agung, perayaan Jumat Agung, ya. Dan Selasa, Rabu, Kamis itu kita doa puasa bersama. Doa puasa bersama itu bukan syarat untuk terima atau makan dan minum perjamuan kudus. Tapi itu adalah satu persiapan kita, ya. Persiapan kita untuk menghadapi atau menerima sakramen perjamuan kudus. Selasa, Rabu, Kamis doa puasa. Minggunya, hari Minggunya itu perayaan Paskah bersama. Hari Jumat dan hari Minggu itu diadakan kebaktiannya jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ya. Pada saat itu juga ada perayaan Paskah Victory Kids. Sekolah Minggu ya. Kita doakan bersama-sama. Selanjutnya tanggal 23 Aprilnya, jadi Rabunya, itu ada perayaan Paskah Lansia. Seperti sudah diumumkan bahwa saudara yang mau ikut perayaan Paskah Lansia harap mendaftarkan diri. Ya, ada kemarin sudah dimulai di Kebaktian Kaum Wanita. Dan hari ini juga bisa saudara di depan pos Satpam, ya. Dan yang terakhir kita akan berdoa bersama-sama untuk Pak Fani dan Ibu Trace yang minggu depan akan pergi ke California, San Francisco, pada anak-anaknya yang di sana, keluarga dari anaknya, ya. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kami sudah boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah juga mendengar firman Tuhan, baik melalui pujian KKP dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, ajar pada kami untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan lebih dekat lagi. Dan kami makin mengenal siapa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal.
Makasih Bapa, kami berdoa untuk perayaan-perayaan Paskah ini, Jumat Agung non Paskah dan juga perayaan Paskah dari sekolah minggu, juga Tuhan perayaan Paskah dari lansia. Mari Tuhan, semuanya boleh Tuhan pimpin sehingga semua jemaat yang hadir boleh merasakan satu sukacita dari surga. Engkau menilik, Engkau memberkati kami semua. Sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain. Mari Tuhan, dimanapun kami berada, kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau berkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Saudara, Biblical Night bulan April adalah bagian pertama dari seri The Pursuit of Holiness. Pertemuan kedua ini berjudul Purified by His Presence. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengapa doa dan puasa penting dalam proses pengudusan orang percaya. Kamis, 17 April 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth.